Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Kali ini saya sebagai mahasiswa akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi. Jadi pertama-tama kita mulai dengan apa sih konsep sistem informasi itu. Nah, menurut yang saya pelajari, sistem informasi secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk bisa mencapai tujuan dan memberikan nilai tambah pada suatu organisasi. Apa aja sih komponen-komponen yang utama dalam sistem informasi? Komponen-komponen utama yang saling berhubungan dalam sistem informasi adalah yang pertama orang, teknologi, dan proses. Komponen-komponen ini memproses input yang berupa data dan menghasilkan output yang berupa informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, seperti membuat keputusan, kontrol operasional, menganalisis masalah, dan menciptakan produk atau layanan yang baru. Ya, karena saya sebagai mahasiswa di UISI, saya akan menjelaskan disiplin ilmu sistem informasi di UISI. Yang pertama adalah enterprise system atau sistem enterprise. Sistem enterprise sendiri mempelajari lintas fungsi sistem informasi yang menyediakan integrasi kunci proses bisnis dan membantu dalam merencanakan sumber daya suatu organisasi. Yang kedua adalah IT governance dan audit. IT governance dan audit mempelajari cara meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya secara keseluruhan, dan bagaimana cara untuk mengevaluasi tata kelola IT dan penerapannya. Yang ketiga adalah data science. Data science mempelajari cara menerapkan prinsip dan teknik penanganan data untuk memberikan informasi yang berguna dan mendukung keputusan yang dibuat dalam suatu organisasi. Ya, pada video kali ini kita hanya membahas tentang enterprise system aja ya nanti. Kalau yang dua IT governance dan audit dan data science-nya mungkin di lain video. Nah, setelah kita tahu bahwa konsep sistem informasi adalah suatu komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan dan memberikan nilai tambah pada suatu organisasi, saya akan menjelaskan tentang apa sih organisasi dan organisasi bisnis itu. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, itu adalah organisasi. Lalu bedanya apa dengan bisnis organisasi? Organisasi bisnis sendiri adalah suatu organisasi yang terlibat dalam beberapa aktivitas komersial untuk mengirimkan produk atau jasa dalam rangka untuk menciptakan nilai atau mencapai tujuan. Tujuannya apa? Yaitu mendapatkan keuntungan. Itu adalah organisasi bisnis. Lalu mengapa beberapa bisnis organisasi atau organisasi bisnis menjadi pemimpin di industri mereka? Dengan contoh yang di samping, semisal bisnis A. Bisnis A di tahun pertama, tahun kedua penjualannya di stagnan, terus di tahun ketiga meningkat, di tahun keempat mulai turun. Bisnis B di tahun pertama, kedua, ketiga meningkat, lalu mulai stagnan lagi di tahun keempat dan kelima. Sementara di bisnis C semakin meningkat terus dari tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, untuk menjadi pemimpin di industri, setiap bisnis harus memiliki keunggulan kompetitif. Lalu caranya gimana untuk bisa mendapatkan keunggulan kompetitif? Ya, setiap bisnis harus punya strategi yang bagus dengan memanfaatkan sistem informasi, dan sistem informasi harus mensupport strategi bisnisnya dengan data-datanya. Dengan itu bisnis akan mempunyai keunggulan kompetitif dan bisnis bisa mencapai tujuannya. Nah, berikut adalah contoh-contoh strategi bisnis menggunakan IT. Yang pertama adalah cost leadership. Dalam strategi bisnis, cost leadership adalah membangun keunggulan kompetitif dengan memiliki biaya operasi terendah di industri. Seperti yang dilakukan eBay, mereka menyediakan lelang secara online, sehingga biaya produksi mereka menjadi lebih rendah. Yang kedua adalah differentiation. Differentiation dalam strategi bisnis adalah proses membedakan suatu produk atau jasa dari yang lain agar lebih menarik bagi pasar atau sasaran tertentu. Seperti yang dilakukan Avinet, mereka menerapkan online customer design. Online customer design sendiri adalah
seperti customer yang mendesain produknya sendiri yang akan dibeli secara online, sehingga para customer akan semakin tertarik pada produk-produknya maksudnya. Hal yang ketiga adalah innovation. Dalam strategi bisnis, inovasi adalah mengimplementasikan ide-ide yang menghasilkan pengenalan barang atau jasa baru, atau enggak hanya yang baru, bisa saja menjadi perbaikan dalam penawaran barang atau jasa yang sudah lama. Seperti yang dilakukan oleh Amazon. Amazon menyediakan full service customer system secara online, sehingga menjadi pemimpin di pasar. Yang keempat adalah growth. Growth adalah rencana strategis yang digunakan bisnis untuk meningkatkan penjualan produk dan layanan mereka sehingga meningkatkan pasar mereka. Seperti yang dilakukan Walmart. Walmart mempunyai merchandise ordering by global satellite network sehingga meningkatkan pasar global. Lalu yang terakhir adalah alliance. Dalam strategi bisnis, aliansi adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama. Seperti yang dilakukan oleh Walmart dan Campbell, mereka menerapkan pengisian inventoris otomatis dari suppliernya adalah Campbell, sehingga menurunkan pengeluaran inventoris dari Walmart. Lalu, di mana kita bisa menerapkan sistem informasi dalam bisnis? Nah, untuk itu kita harus mengenal fungsi bisnis dan level bisnis. Ada gambarnya ya, segitiga. Ini yang atas menunjukkan level-levelnya. Dari level yang paling atas adalah strategic level, yang kedua manajemen level, dan yang ketiga operational level. Dan yang paling bawah ini menunjukkan fungsi-fungsinya. Ada 4 fungsi di sini. Yang pertama human resource, finance and accounting, manufacturing and production, dan sales and marketing. Setelah kita tahu level dan fungsi dalam organisasi bisnis, kita akan bisa mengaplikasikan sistem informasi di level dan fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama saya akan bahas adalah di level bisnis. Di level bisnis kan ada 3, yaitu operational level, tactical level, dan strategic level di level yang paling atas. Untuk operational level ada TPS namanya, Transaction Process System. Transaction Process System adalah sebuah sistem terkomputasi yang melakukan dan mencatat transaksi rutin sehari-hari yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti penggunaan mesin kasir. Lalu di level yang kedua ada di level taktikal. Di sini ada 2 penerapannya, yaitu MIS dan DSS. Yang pertama MIS adalah sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Cara kerjanya adalah dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database terpusat, di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. MIS dirancang untuk mengubah data dalam bentuk informasi digital. Jadi data tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Singkatnya, MIS adalah proses untuk memperoleh data, menganalisis, dan menyajikan dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu ada DSS, Decision Support System. Nah, setelah MIS ada DSS. DSS adalah sistem komputer yang diciptakan khusus untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks. DSS memungkinkan para pengambil keputusan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cerdas. DSS memberikan bantuan yang berharga dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan akses cepat ke data yang relevan. Contoh penggunaan DSS dalam mengambil keputusan. DSS dapat digunakan dalam industri keuangan untuk membantu pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan investasi, manajemen risiko, dan perencanaan keuangan. Lalu yang di level paling atas ada strategic level. Strategic level menerapkan IASAS namanya, Executive Support System. Executive Support System sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna mengubah data perusahaan menjadi laporan tingkat eksekutif yang dapat diakses dengan cepat. SS sendiri berfungsi sebagai meningkatkan kemudahan pengambilan keputusan untuk para eksekutif. ESS dianggap sebagai DSS karena memiliki beberapa persamaan, namun kedua hal ini sebenarnya berbeda. Kedua sistem ini secara khusus berbeda dalam fokus, pengguna,
tujuan utama aplikasi, kemampuan pendukung yang disediakan, kemampuan grafis, kemudahan pengguna, kemampuan pemrosesan informasi, dan informasi pendukung yang disediakan. Jadi SS ini bentuknya seperti gambar seperti ini, namanya dashboard. Beda dengan DSS yang data-data mentah. SS sendiri sudah berbentuk dashboard ini. Lalu selanjutnya ada sistem informasi yang mendukung area-area fungsional. Ya, jadi ini kalau saya jelaskan secara rinci akan panjang ya, makanya saya akan jelaskan secara singkat-singkat aja. Oke, yang pertama adalah di divisi marketing ada set pricing di level operasional, di level taktikal ada customer relation, di level strategik ada advertising planning. Lalu di divisi production atau operation ada order processing di level operasional, di level taktikal ada quality control, inventory management, di level strategis ada product life cycle management. Lalu di divisi human resource ada maintain employee records, di level taktikal ada performance evaluasi, di level strategis ada employment planning outsourcing. Lalu di divisi finance ada manage cash management, ada investasi management di level taktikal, di level strategik ada financial planning. Di divisi accounting ada payroll di level operasional, di level taktikal ada auditing, ada budgeting, di level strategik ada profitability planning. Setelah kita tahu di mana kita bisa mengaplikasikan sistem informasi dalam bisnis, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Enterprise Information System. Why firms need an enterprise system to integrate information? Kenapa firms perlu enterprise system untuk mengintegrasikan informasi? Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa itu firms. Firms adalah badan usaha apapun yang beroperasi atas dasar mencari keuntungan dapat dianggap sebagai firms. Istilah ini dapat menggambarkan berbagai struktur bisnis, termasuk kepemilikan perseorangan atau korporasi. Perusahaan dapat berupa perusahaan seperti toko, barang konsumsi yang menawarkan produk fisik, atau juga jasa, seperti tukang cukur. Jadi semua badan usaha yang atas dasar untuk mencari keuntungan bisa dianggap sebagai firms. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan sangat perlu Enterprise Information System? Untuk itu kita harus tahu apa itu Enterprise System. Enterprise System sendiri adalah suatu sistem yang menampilkan serangkaian modul perangkat lunak terintegrasi dan database pusat, di mana proses bisnis dan area fungsional di seluruh perusahaan dapat berbagi data. Seperti yang gambar di samping ini ada database sentral yang bisa diakses oleh semua divisi. Jadi semua divisi ini dapat mempermudah untuk pengambilan data atau informasi yang diperlukan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian Enterprise Information System dan hubungan timbal baliknya secara garis besar. Yang pertama di sini ada yang namanya Supply Chain Management atau yang bisa disebut SCM. Nah, perusahaan menggunakan SCM sistem sendiri untuk membantu mereka mengelola hubungan dengan pemasok mereka. Sistem ini membantu pemasok, perusahaan pembeli, distributor, dan perusahaan logistik berbagi informasi tentang pesanan, produksi, inventaris, dan pengiriman produk dan jasa, sehingga mereka dapat memperoleh, memproduksi, dan mengirimkan barang dan jasa secara efisien. Lalu yang kedua, ada Enterprise Resource Planning atau yang bisa dikenal ERP. Di sini ada di tengah ya. Di ERP ini fungsinya paling besar dalam sebuah perusahaan. Perusahaan sendiri menggunakan ERP untuk mengintegrasikan proses bisnis seperti di manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia ke dalam satu software. ERP memberikan perusahaan real-time view mengenai inti proses bisnis, seperti proses pemesanan, produksi, dan manajemen inventaris, diikat bersama dalam ERP software dan database umum yang dikelola oleh manajemen database system.
Lalu yang ketiga ada CRM atau Customer Relation Management. Perusahaan menggunakan Customer Relation Management untuk memanage hubungan antar perusahaan dan pelanggan. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk meningkatkan hubungan antar perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua, ada konsistensi baik dari pelanggan maupun perusahaan dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, ketika mendapatkan informasi pelanggan, perusahaan bisa menggunakannya untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan saat itu. Yang terakhir, yang keempat, informasi yang lengkap menjadi sarana paling baik untuk meningkatkan penjualan, baik dari upselling maupun cross-selling. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, ada e-business, e-commerce, dan e-government. Lalu apa itu e-business? E-business adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memberdayakan proses bisnis, melakukan e-commerce, dan mempromosikan kolaborasi perusahaan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Lalu yang selanjutnya ada e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli atau menukar produk atau jasa melalui internet. E-commerce adalah tentang pemberdayaan digital transaksi komersial antara organisasi ataupun individu. Lalu apa aja sih contoh dari e-business dan e-commerce? Salah satu contoh dari e-business adalah Facebook. Facebook adalah salah satu perusahaan teknologi yang terbesar pada era saat ini. Lalu selanjutnya adalah e-commerce. Contoh dari e-commerce sendiri adalah seperti Facebook Marketplace. Di Facebook Marketplace banyak orang yang menjual dan membeli jasa atau barang di sana secara online. Lalu yang selanjutnya adalah e-government. E-government adalah penggunaan aplikasi internet atau teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan penyampaian informasi pemerintah dan layanannya kepada masyarakat, instansi, dan entitas pemerintah lainnya, atau untuk mewujudkannya perbaikan dalam operasional pemerintah yang mungkin mencakup efektivitas, efisiensi, kualitas layanan, atau transformasi. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi sangat berguna bagi organisasi bisnis untuk mencapai tujuannya, mempermudah pekerjaan, dan menambah nilai value dari organisasi bisnis tersebut. Tidak hanya organisasi bisnis, bahkan pemerintahan pun juga bisa menerapkan sistem informasi dalam sistemnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistem informasi. Saya harap informasi ini berguna untuk kalian semua. Oke, dadah.